Hadirin yang kami hormati, inilah karya seni kelas 10 dalam tampilan drama musikal dengan judul Paradoks Waktu. Narator Seusal Harif Abdumasa. Ide cerita Pascalina M. Henehenubun SPD, Elsa Amelia Wea. Pemeran utama Samuel Diego Donakubun sebagai Patimura, Karel Siletu, Jondri Kudubun, Armada Ramadan, Jafar Indratubun, Farul Rossi sebagai Panglima. Penari latar siswa-siswi kelas 10. Penjajah Rifki Seter, Rasya Abdullah Kaluku, Laksamana Lestalu, Aswanto Bugis. Ada air nggak, Pak? Muhammad Akbar Rahayaan, Jamris Putra, Sandi Manggur, Ali Gibran Tamher, Lovita Revilu sebagai ibu guru. Rakyat biasa Salomi Tawerubun, Sarce Renyaan. Bisa pingsan ini. Siswa-siswi kelas 10. Pembaca puisi Patricia Feresma. Editor Yusuf Renhoran SPD. Penanggung jawab Eskalina M. Menehelubun SPD, Silvana M. Rahayaan SPD, Siti Reni Murjan SPDI, Tini Metubun SPD. Selamat menyaksikan. Hai, tahu paradoks, percaya time travel, atau bahkan ada di antara kalian yang berangan-angan bisa menjelajahi waktu? Apa jadinya ya jika kita dapat kembali ke masa lalu untuk menyaksikan sejarah Indonesia? Kemudian kita bisa lebih menghargai para pahlawan ketika kembali ke masa sekarang. Itu artinya kita merubah masa sekarang kita. Tapi bagaimana jika kita tidak kembali ke masa lalu dan pada akhirnya tetap meremehkan sejarah Indonesia? Namun di masa depan kita malah kembali ke masa lalu, kecuali jika pada salah satu masa kita tidak ingin kembali. Paradoks bukan? And yes, this is a time paradox. Bukan aku tak berdari, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau pergi jauh, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan kita, tapi hati ini malu. Tanya di ibu kadet, tanya di ibu. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Betapa waktu begitu begini, ada sekolah, datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Males dulu pacaran lagi. Untuk seluruhnya siap gerak. Itu yang belakang lurus, dan yang depan gerak. Tegak gerak. Dulu pacaran lagi, males tahu panas-panasan. Kenapa sih harus pacaran mulu? Mana lupa pakai skincare lagi, nanti kita kebesaran. Bagaimana keadaan lagi? Someone will wear the
BB Cream, Cika Body Wash, dan Sleeping Lip Balm. Mau yang mana pilih aja? Anjay, semuanya boleh deh. Oke, yang penting ada duit air. Harganya Fair and Lovely 5.000, Sunblock 32.000, Jadinya 5.000, BB Cream 72.000. Totalnya semua barangnya 220.000. Kok bayar? Mana mahal lagi? Nggak ada harga yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Boleh, nggak ada tuh zaman sekarang, nggak ada harga yang murah. Kalau mau, ya urus beli aja di online shop kayak dibuka kapan. Ya udah, kalau gitu aku utang dulu, boleh kan? Zaman sekarang masih utang. Mau cantik kan nggak ada modal, adanya modal utang doang, ikito. Tapi, jelas lah, penting aku dapat duit buat nambah jajan aja. Hei, kalian ini langkahnya dipercepat, sudah telat, jalannya lambat kayak kura-kura sambil ngobrol lagi. Ini kalian juga jalannya cepat sedikit. Iya bu, iya. Uang belum sepertinya telat kok dibilang telat. Iya ribet, ya udah cepet-cepet sebelum diomelin lagi. Kemudian Dila dan Anissa memasuki barisan dengan malas-malasan. Keduanya berdiri di barisan paling belakang. Maudi yang berdiri tepat di belakang Dila dan Anissa pun menoleh. Di depan masih pendek barisannya, disambung aja. Hah? Disambung? Kau pikir ini hubungan anak remaja yang putus nyambung? Bukan, maksudku barisannya yang disambung. Kalau barisannya udah putus, ya putus aja. Beres, kenapa anda kamu aja toh? Kita malas berdiri di depan, tidak bisa ngehibahin orang. Panas, pembina upacaranya juga lama kalau ngasih amanat. Santuy dong, katanya negara Indonesia menjadi negara tersantuy di dunia. Ini kok malah ngegas? Bodoh amat. Tak lama setelah itu, suara tegas dari pemimpin upacara mulai terdengar memberikan instruksi kepada peserta upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Apakah begini cara mereka? Atau bahkan kalian sendiri pun sering seperti ini? Dalam menghargai perjuangan darah dan air mata para pahlawan? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalian meremehkan perjuangan para pahlawan? Padahal tanah yang sedang kita injaki ini bukti nyata dari hasil perjuangan mereka. Hanya demi generasi kedepannya bisa merasakan kebahagiaan dan bukannya penderitaan seperti yang mereka alami dahulu. Seluruh peserta upacara meninggalkan lapangan upacara. Minggir, panas, minggir. Di dalam kelas 10, terlihat para murid sibuk bercerita, memakai LinkedIn, bergosip, foto selfie, dan kegiatan anfaedah lainnya. Kayaknya di tengah kurang. Yang lucu nih. Sabar sih, masih kebaca ini Liptina. Coba ada kan snapgram ini. Wah itu ntar dibayar ya. Ntar aku belum tikar lagi. Di sisi lain, Adinda dan Yuda sedang ribut mempermasalahkan sapu. Pasalnya, Adinda yang pada saat itu bertugas sebagai petugas harian dipancing emosinya oleh Yuda yang jahil mengambil sapu dari Adinda. Kemudian, ia gunakan sebagai sapu terbang. Yuda, mau ke kemana kan ku sapu? Sini, terbuat dari apa coba kau? Macam anak kecil saja. Ini ada bom. Waduh, ini apa ya? Ojo ngeganggu iso tak? Itu lipnya berbayar loh, bukan gratis. Yuda, mari ke dulu, masih dekat itu lipnya.
Yuda pun mengoleskan lipin itu di bibirnya dan bergaya seperti perempuan. Lingling, Melinda, dan Anissa pun bingung harus marah ataukah tertawa dengan kelakuan temannya satu itu. Bersamaan dengan itu, Dani, Anton, Silver, dan Abdul datang memasuki ruang kelas. Anehnya, keempat murid itu mengenakan helm Pulvey. selamat pagi sayang. Selamat pagi sayang, ini kamu di sedikit sedang bercanda di atas kapal punya jangan marah nanti tikus Apaan ini selamat pagi sayang, selamat pagi sayang. Kalian berempat duduk. Siap. Selamat pagi anak-anak. Ya anak-anak, kali ini kita akan membahas materi perjuangan para pahlawan dalam Hey, Dani, Anton, Silver, Abdul, siapa suruh kalian tidur? Anissa, Yua, Liu, siapa suruh kalian bercerita? Melinda, siapa suruh kamu selfie? Kalian tidak melihat kalau sudah ada guru di depan. Macam mana kalau hari ini tak perlu kita belajar bersantai kita dengan pelajaran sejarah? Iya bosan mati belajar sejarah, bukan terusnya dipelajari, tidak ada pelajaran lain. Kenapa bosan? Apa yang bosan? Apa kalian tidak ingin menghargai perjuangan para pahlawan? Apa seperti ini cara kalian berterima kasih pada para pahlawan? Belajar sejarah ini penting. Apa yang penting dari belajar sejarah, Bu? Tidak ada. Para pahlawan yang gugur, ya sudah gugur saja. Sejarah yang sejarah, sejarah yang masa lalu, dan masa lalu biarlah masa lalu, tetap berlalu. Ibu guru tidak bisa membayangkan betapa sedihnya para pahlawan kita melihat generasi muda seperti kalian yang tidak ada bangga-bangganya, yang tidak ada rasa menghargai setiap perjuangan yang dilakukan pahlawan kita. Kalian hidup bahagia sekarang di atas penderitaan mereka. Bu, itu sudah tugas mereka yang hidup di zaman tersebut. Sini kalian, buat lingkaran dan ibu akan tunjukkan suatu hal pada kalian. Ibu minta kalian tutup mata kalian sebentar. Buat apa, Bu? Tutup saja, nanti kalian akan tahu. Karena tidak ingin penasaran lebih dalam, mereka semua menutup mata perlahan. Kemudian sesuatu terjadi. Perhentian waktu masa sekarang dan kecepatan cahaya masa lalu terjadi. Mereka melakukan perjalanan waktu menuju masa lalu. Sesampainya di tahun 1817, come on, go, come on.
tenang, ada apa? Duduk dulu. Ini kopinya. Sih lama saya datang ya. Siang ada duduk. Ada kopi murah, tapi bisa duduk karena ketemu rangkaian genting. Laksamana Bukes, kopi murah. Laksamana Bukes yang kesukaan sedang ketemu sana. Dan dapat siksa, tolong dulu. Kurang ajar ya, Ini sabar. Kalau kamu nggak sini, sama telepon begitu. Kamu bisa mati warung, pulang bawa nama sah. Nah bagaimana? Ini paling kita terjadi di dalam kamar ini. Kalau gitu kamu tunggu. Ini, sekarang ini sebelum temurun dari kalian sudah jadi rumah. Jadi jagakan baik-baik, hati-hati. Kalau perlu pas mati dong sekali. Itu Patimura, Bu. Iya, dia Kapitan Patimura atau Thomas Retelisi bersama panglimanya Lesior Kesaulia, Antoni Rebot, Philip Latumangina, dan Uli Pahang. Hei Laksamana Bukes, sebaiknya kau segera pergi dari sini. Atau jika tidak, aku dan panglima-panglima terhebatku yang akan mengusir kau dan pasukanmu secara tidak terhormat. Pergilah dan kembalikan genting kami. Pergi dan jangan pernah kembali lagi ke bumi pertiwi ini. Kau sudi aku jika anak cucuku yang nanti dijajah oleh kalian. Siapa kau Patimura? Berani mengancamku? Ini benteng kami, benteng Belanda, Dulsten. Kalian semua hanyalah pribumi lemah yang tidak mempunyai kekuatan apapun di sini. Kalian semua hanyalah budak kami. Benar itu Kapten. Lihatlah betapa lemahnya mereka yang hanya bermodal parah. Lihatlah kami mengenakan senjata lengkap. Hanyalah kau Patimura dan panglimamu. Apa yang kalian inginkan dari aku? Yang kami ingin hanya bekerjasama denganmu, Patimura. Apakah kamu mau? Tidak, saya tidak akan pernah bekerjasama dengan kalian. Apa yang kalian ingin katakan kepada rakyat Maluku? Patimura boleh dihancurkan. Tapi Patimura muda akan bangkit dan bebaskan rakyat Maluku. Nasionalisme satu negeri adat. Apa yang kalian lakukan? Apa yang sudah kalian perbuat untuk negeri ini? Pelajar masih malas, selalu menyebarkan kebencian agama, kebencian golongan, kebencian etnis. Kau jadi bangga. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Kalian adalah negeri kita. Kalian adalah anak Indonesia. Semangat, bangkit. Kemenangan leluhur kita adalah kebangkitan bangsa. Merdeka, jangan kecewakan para pahlawan. Janji bakti satu dengan sini tanah air jaya sakti. Sekian dan terima kasih.